wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan Allah yang Maha Kuasa senantiasa mencurahkan kesehatan kepada semuanya. Bertemu lagi ya dengan Ustazah Elisa. Kali ini Ustazah akan bahas tentang manfaat tumbuhan. Apa saja ya manfaatnya ya? Nah, untuk tahu lebih jelasnya, mari sama-sama kita pelajari. Namun sebelumnya kita akan bahas dulu tentang ayat Al-Quran surah Abasa ayat 24 sampai 30 tentang makanan. Oke, yang pertama adalah maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya, memperhatikan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, jenisnya dan apa saja ya. Kemudian yang kedua, sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air berupa air hujan. Air itu bermanfaat untuk kita ya ternyata ya. Kemudian yang ayat ke-26, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Allah membelahnya. Kemudian Allah masukkan bibit-bibit biji-bijian ke dalam bumi itu. Kemudian Allah menghidupkan berbagai macam buah-buahan. Anggur, Masya Allah, anggur itu buah Al-Quran yang disebut dalam Al-Quran. Kemudian zaitun dan kurma, dan kebun-kebun yang sangat lebat, dan kebun-kebun yang lainnya juga karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu, untuk kesenangan kita ya, dan binatang-binatang yang Allah berikan sebagai ternak kita. Masya Allah ya nak ya, Allah Maha Baik yang luar biasa sehingga memberikan semuanya kepada kita semuanya. Sepatutnya kita bersyukur. Oke, hikmah apa yang tertanam dalam surah tersebut? Yang pertama adalah bagaimana kita memperhatikan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Ada dua syarat. Yang pertama adalah halal dan thayyib. Halal dari sumbernya dari mana, dapatnya dari mana ya. Kemudian thayyib, baik ya. Halal saja tapi nggak baik juga nggak boleh dimakan, atau sebaliknya juga nggak boleh dimakan. Jadi harus dua-duanya. Yang kedua adalah Allah melimpahkan air hujan yang berupa rahmat, tumbuhan yang hidup dan bermanfaat kepada kita ya. Tumbuh-tumbuhan hidupnya karena adanya air hujan dan penuh manfaat kepada kita. Kemudian Allah memberikan buah dan biji-bijian yang bermanfaat ya. Secara nggak langsung kita merasakan manfaatnya oleh petani yang menanamnya ya kan, Masya Allah. Kemudian yang keempat adalah Allah menciptakan rumput-rumputan yang penuh manfaat. Ada yang dijadikan makanan juga untuk hewan, untuk kita juga ada. Dan ada juga dijadikan sebagai obat-obatan ya, Masya Allah. Tujuan belajar kita pada hari ini adalah satu aja, yaitu anak-anak dapat mengidentifikasi tumbuh-tumbuhan dan manfaatnya. Nah, mengidentifikasinya dapat menyebutkan berapa macam tumbuhan dan manfaatnya untuk kita, untuk hewan ternak, dan untuk lingkungan kita. Yang pertama, manfaat yang pertama adalah sebagai makanan. Nah, sebagai bahan makanan ada dua macam, ada makanan pokok, ada makanan tambahan ya. Jadi contohnya seperti apa? Jadi bahan makanan yang dijadikan sebagai makanan pokok dan makanan tambahan, contohnya sebagai berikut. Yang pertama adalah buah-buahan. Ya, Masya Allah, buah-buahan ini sangat bermanfaat bagi kita ya, penuh gizi ya, penuh serat yang bermanfaat bagi tubuh kita maupun bagi hewan-hewan ya. Kemudian yang kedua, biji-bijian yang berupa padi. Ini makanan pokok orang Indonesia ya, ini harus ada ya. Kemudian yang ketiga adalah ketela ubi, atau di sini bisa disebut ubi rambat ya, yang berwarna ada ungu, ada oranye, ada putih dan sebagainya. Kemudian sayur-sayuran, ini juga sangat bermanfaat bagi kita semuanya, yang sudah disebutkan dalam Al-Quran surah Abasa. Kemudian buah air kelapa yang menyegarkan, mengganti ion tubuh ya, Masya Allah. Dan biji-bijian yang berupa kacang-kacangan. Aneka macam kacang-kacangan ini bermanfaat bagi kita, dan harus diperjelas halal, thayyib, dan tidak berlebihan ya dalam mengkonsumsinya. Fungsi yang kedua adalah tumbuhan dijadikan sebagai bumbu masakan. Nah, ini juga anak-anak itu tidak asing ya, yang sudah memperhatikan mamah-mamahnya di rumah memasak
Nah, jadikan sebagai bumbu masakan. Contohnya apa saja? Ayo sebutkan. Oke, baik, benar ya. Yang pertama ada contoh bumbu masakan adalah berupa bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Aneka bawang itu bumbu masakan. Ya kalau numis kangkung, ya numis sayuran tanpa bawang merah bawang putih itu nggak enak ya. Ini bagian dari bumbu masakan. Yang kedua adalah sahang atau lada yang merupakan penghangat tubuh ya, penambah bahan masakan. Ini kalau buat masak sup, siapa yang suka sup? Nah, dalam itu ada sahang atau lada ya, seperti itu. Yang ketiga ada ketumbar. Nah, anak-anak pernah lihat ketumbar seperti apa? Ini contoh gambar ketumbarnya ya. Biasa dijadikan sebagai bahan masakan utama, bumbunya rendang. Nah, siapa yang suka? Itulah dia. Kemudian cengkeh. Cengkeh ini juga sebagai penambah cita rasa dan penuh manfaat bagi tubuh kita. Masya Allah ya. Jadi kenali bahan-bahan yang bermanfaat untuk bahan masakan. Kemudian tumbuhan juga berfungsi sebagai obat herbal atau obat-obat tradisional ya. Yang pertama contohnya adalah yang pertama itu jahe. Nah, jahe selain berfungsi juga sebagai bumbu masakan juga sebagai obat herbal yang mengandung hangat ya, airnya hangat, bisa menghangatkan tubuh dan manfaat lainnya sebenarnya. Masya Allah. Kemudian kunyit. Nah, biasanya ini juga jadikan obat herbal untuk selain itu juga jadi bumbu masakan juga bisa ya. Kemudian asam jawa. Nah, kenapa disebut asam Jawa? Karena tumbuhnya awalnya di Pulau Jawa, jadi akhirnya namanya asam Jawa. Pernah lihat ya nak ya, yang model seperti ini. Kemudian kencur. Kencur ini juga dijadikan sebagai obat-obat atau jamu-jamu tradisional ya, seperti itu. Oke, berikutnya adalah manfaat yang berikutnya. Tumbuhan juga bisa dijadikan sebagai bahan pembuat kain. Kain yang kita pakai sekarang menjadi pakaian ini sebagian terbuat dari seperti ini. Yang pertama adalah kapas. Nah, kayak gini nih ya, bunga kapas ya, dan pohonnya seperti itu. Jadi fungsinya untuk dipinta menjadi benang terlebih dahulu, kemudian jadikan kain yang seperti kita pakai sekarang, itu dari kapas. Kemudian juga dari pohon randu. Randu itu kapuk. Kapuk ya. Jadi kalau yang zaman dulu kapuk juga sebagai bahan pembuat bantal ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah tumbuhan dijadikan sebagai pembuat kertas dan furnitur. Ya, ini Masya Allah. Jadikan kertas. Jadi kita harus berhemat karena terbuat dari tumbuh-tumbuhan. Dari apa saja? Yang pertama dari pohon pinus. Nah, pernah lihat pohonnya anak-anak? Di Kalimantan Barat mungkin jarang ya terdapat pohon pinus. Yang kedua adalah dari pohon jati. Ini dari furnitur. Kalau ada bahan dari pohon jati, Masya Allah ya, itu bagus sekali untuk furnitur rumah tangga, biasanya buat pintu, meja, lemari dan sebagainya. Oke, demikian dari Ustazah. Semoga bermanfaat ya. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah memberkahi ilmu kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.